Selamat datang di channel Suara Novel. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul CEO Berbahaya. Mari kita mulai. Bab 1. Nama, CEO Berbahaya. Penulis, Ni. Darcy. Plus matikan mengatur ulang. Rumah musim panas. Ubin lantai marmer putih cerah yang diimpor dari Perancis bersinar cemerlang satu persatu, dan gaya warna-warni dari beberapa orang memenuhi seluruh ruangan. Di kamar tidur utama, Xia Wanlin berdiri di sana dengan benang panjang. Dia tampak seperti seorang putri bangsawan. Hari ini adalah pernikahannya, dan juga hari di mana Xia Wanlin, mutiara terpenting keluarga Xia, menikah. Setiap kali menghadiri acara penting seperti itu, Xia Tong selalu berdiri di pojok. Dia selalu memahami identitasnya, tetapi dia adalah putri tidak sah dari keluarga Xia setelah malam penuh nafsu. Dia ditakdirkan untuk ditenggelamkan dalam kegelapan oleh Xia Wanlin, yang penuh bintang. Ah, ini mobil pernikahan keluarga Qin. Seru pengiring pengantin di jendela. Xia Tong mendengar ucapan itu dan melihat keluar, barisan tertib menuju villa Xia. Keluarga Qin adalah penguasa bisnis terkenal di seluruh negeri dan bahkan di dunia. Grup Tiseng adalah perusahaan global yang mengintegrasikan ekonomi, hiburan, catering, keuangan, dan investasi. Anak perusahaannya tersebar di seluruh negeri, dan kekuatan finansialnya tidak dapat dikurangi. Yang akan menikah dengan Xia Wanlin kali ini adalah Qin Mucai, putra tertua keluarga Qin. Meskipun Xia Tong belum pernah bertemu dengan saudara iparnya, dia mengetahui sesuatu dari orang lain. Konon meski putra sulung grup Tiseng ini baru menginjak usia 2 tahun, namun nilai pribadinya sudah mencapai 6 miliar. Sejak kecil, dia mengikuti ayahnya yang bertanggung jawab atas Tiseng. Dia cerdas, cakap, dan kejam. Dia pernah memaksa bos sebuah perusahaan kecil untuk bunuh diri. Ayahnya adalah presiden promosi kekaisaran, dan ibunya, ayah Nyonya Ana, adalah adipati Denmark kelas 1. Dengan nilai yang begitu tinggi, tak heran jika Xia Wanlin yang selalu memiliki pandangan lebih tinggi dari langit, akan sangat bahagia menikah. Halo, Xia Wanlin tiba-tiba memanggil Xia Tong, kamu datang ke sini untuk membantuku mengangkat rokku, semuanya terseret ke tanah. Xia Tong buru-buru mengambil kembali pikirannya dan mengangkat gaun pengantin yang dikatakan penuh dengan lebih dari 8.000 berlian Swarovski. Xia Wanlin balas mencibir, hati-hati, gaun ini bernilai ratusan ribu dolar, jauh lebih mahal daripada saat ibumu masih pelacur. Semburan tawa di sekitar, Xia Tong berkata pelan, iya. Xia Wanlin, yang dikelilingi oleh orang-orang, baru saja datang ke pintu, tetapi seorang pria keluar dari mobil Lincoln. Fitur wajah yang cantik dan halus membuat Xia Tong memiliki ilusi kedatangan Tuhan. Namun tatapan matanya yang dingin dan terpencil membuatnya merasakan bahaya akan datang. Hai sayang, Xia Wanlin tersenyum untuk menyapa, tapi dia langsung melewatinya dan mendatangi Xia Tong. Apakah kamu Xia Tong? Pria itu menatapnya, pipi tampannya sedingin es. Xia Tong Leng, iya. Sangat bagus. Qin Muci perlahan tersenyum. Kemudian dia meraih pergelangan tangannya dan berkata kepada Xia Wanlin, yang sudah mati di belakangnya, Xia Wanlin, dengarkan aku. Kakakmu sangat cantik, aku lebih tertarik padanya daripada kamu. Apa yang telah kamu lakukan pada Manju, aku akan membayar kembali dengan tubuhnya. Pria itu berkata, lalu melangkah besar menuju mobil, memegang tangan Xia Tong tidak mengendur, erat hampir putus. Xia Tong ditarik ke depan mobil dengan kekuatan ini. Sebelum dia bisa bereaksi, dia telah dilempar ke dalam mobil oleh pria di depannya, dan kemudian terdengar suara mesin. Di jalan aspal yang terang, mobil melaju kencang. Angin di samping telinga membuat wajah orang itu mati rasa. Xia Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan memeluk bahu telanjangnya. Pria di sebelahnya sedang mengemudi dengan bibir terkatup rapat. Garis-garis di sisi wajahnya tegas dan seksi, tetapi sedikit berdarah dan galak. Dia marah, dan diambang kehancuran. Meski tidak mengerti dari mana kemarahannya berasal, Xia Tong merasa perlu untuk meredakan suasana di dalam mobil. Kakak ipar, siapa tahu telah disela dengan kasar sebelum membuka mulutnya, jika kamu mengucapkan 2 kata ini lagi, apakah kamu yakin aku akan mengusirmu sekarang? Xia Tong bergidik sejenak, menyusut di sudut, dan sejenak, bisakah kamu pelan-pelan sedikit, aku benar-benar ingin muntah. Pria itu mendengus dan tidak menjawab, tetapi gigi mobilnya naik. Xia Tong memejamkan mata dan menggenggam erat sabuk pengaman di depan dadanya, gemetar ketakutan.
Qin Muci memandangnya dengan jijik, apakah ini sebuah tempat? Xia Tong terkejut, membuka matanya, dan menatapnya dengan tak terbayangkan. Nada suaranya bahkan lebih mengejek, lihat aku, itu hanya sampah. Bukankah para wanita di keluarga Xia akan jungkir balik saat melihat pria? Berapa banyak trik yang dilakukan adikmu Xia Wanlin secara diam-diam untuk menikah denganku? Tidak hanya memberi tekanan pada ayahku, tapi malah membunuh Manju. Di mana? Bahkan jika kamu mau, aku khawatir tubuhmu tidak tahan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan menjepitnya di pahanya. Xia Tong menjerit dan mendorong tangannya dengan keras, dasar cabul. Melihat penampilannya yang ketakutan, dia tampak menganggapnya sangat menarik dan tertawa, ini masih sensitif. Menurutku pertandingan malam ini seharusnya sangat menarik. Mata indah dengan senyuman mengejek, cahaya menyinari dirinya, hati Xia Tong benar-benar sejuk sampai ke dasar. Melihat pemandangan di luar jendela, dia mengertakkan gigi dan memegang stang. Saat dia ingin membuka pintu, tangannya ditarik ke belakang. Kamu gila, Qin Muci menekan dadanya dengan keras, sekarang kamu melompat keluar, hanya kematian. Lebih baik mati daripada menghadapimu iblis. Xia Tong meraung, mati, dia mencibir, Xia Tong, menurutmu aku akan membuatmu mati begitu saja? Aku akan memberitahumu sekarang. Kakakmu menginginkanku dan bermimpi untuk naik ke tempat tidurku, tapi aku akan memberikan apa yang dia inginkan. Jika aku ditakdirkan masuk neraka, aku akan membawamu dan menguburkan Manju bersamaku. Manju apa? Siapa dia? Mengapa saya harus menguburkannya bersama saya? Xia Tong mulai kehilangan kendali, meronta dalam pelukan Qin Muci, dan mulai menggigit lengannya dengan giginya. Yi, Qin Muci menarik kembali lengannya yang mati rasa, dan matanya menjadi tajam, Xia Tong, kamu memaksaku melakukan ini. Dia menghentikan mobilnya dengan keras dan melepaskan dasinya dari dadanya. Tubuh samping pengganggu di dekatnya, ekspresi wajah tampak seperti binatang buas yang membangkitkan minat, membuka mata untuk berpatroli bolak-balik di tubuhnya. Wanita di depannya tidak cantik, tapi kulitnya sangat tipis dan putih. Gaun pendek berwarna merah muda tidak bisa menutupi sosok halusnya. Semuanya cukup membuat pria terjatuh. Xia Tong secara naluriah menyadari bahayanya. Ketika dia melihat tubuhnya yang tinggi dan lurus mendekatinya selangkah demi selangkah, dia tiba-tiba ingin membuka pintu dan melarikan diri. Tapi sudah terlambat, di saat panik, dia dengan kasar mendorongnya ke sandaran kursi, bibirnya dengan cepat ditekan ke bawah. Pada dia, pikirannya kosong, dan dia meronta karena terkejut. Tangan kecilnya memukul dadanya, tapi lengannya menguncinya seperti lengan besi. Ciuman ini panas, haus, penuh hasrat dan pekerjaan murni. Xia Tong bingung. Di saat yang membosankan, sandaran kursi di belakangnya tiba-tiba terjatuh ke belakang. Xia Tong sudah banyak ditekan oleh Qin. Xia Tong berteriak, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, kamu cabul. Mata hitam itu ternoda lapisan tipis uap air karena takut pusing, yang semakin mempesona. Kebingungan dan kelemahan membangkitkan hasrat pria itu. Dia menundukkan kepalanya dan mencium dengan kejam. Kulit yang telah dicium terasa perih satu persatu. Di mana ciumannya? Jelas menjilat gigitan darah, intens dan gila. Xia Tong mulai berteriak, mengumpat dengan bahasa yang paling vulgar, menggeliat seperti binatang buas yang putus asa berjuang. Qin banyak, kamu mesum. Qin banyak aku akan membencimu. Qin Muci aku mohon padamu baiklah, makian Xia Tong tenggelam dalam erangan. Ah, Xia Tong yang tidak sadarkan diri membungkuk kesakitan, dan kutukan yang dahsyat perlahan-lahan turun dan menjadi seringan bisikan. Xia Tong tersentak tergesa-gesa, tubuhnya seperti kucing yang tertiup angin. Rambut hitamnya beriak di sekelilingnya, seperti ganggang. Qin Muci sedikit terkejut, kesadarannya mulai pingsan, dia merasa wajah gadis itu sama dengan bayangan dalam ingatannya. Mau tak mau ia mengangkat tubuhnya, Manju, Manju. Ekspresinya bingung seperti mainan kesayangan anak-anak yang hilang. Dalam panggilannya yang dalam, Xia Tong hanya merasakan sisa kekuatan terakhirnya sepertinya telah habis. Dia menutup matanya dan pingsan. 1 jam kemudian, Qin banyak berpakaian sendiri. Saat matanya menyentuh genangan merah terang di kursi, dia terdiam. Ubah kompleks untuk melihat gadis yang sedang tidur saat ini. Dia tidak menyangka ini adalah pertama kalinya baginya. Faktanya, dia tidak mengenal keluarga Xia. Yang dia tahu hanyalah perusahaan ayahnya ingin berkembang menjadi industri liburan dan rekreasi dalam beberapa tahun terakhir,
dan keluarga Xia memiliki pangsa pasar yang besar. Tentu saja, sang ayah akan fokus pada dirinya sendiri dan Xia Wanlin, biji mata keluarga Xia, berharap mendapatkan manfaat maksimal melalui pernikahan. Dia tidak ingin melanggar perintah ayahnya. Sebagai putra tertua keluarga Qin dan presiden calon kaisar, dia mengetahui konsekuensi dan tanggung jawab dari setiap langkah yang diambilnya. Jadi meskipun dia memiliki manju saat itu, dia tidak keberatan dengan pernikahan tersebut. Hanya saja, Qin banyak aku memegang tinjunya, tapi dia tidak menyangka wanita itu akan begitu kejam. Ia tidak hanya menggunakan detektif swasta untuk mengetahui keberadaan manju, tetapi juga merancang sebuah kecelakaan mobil, yang membuat manju yang tidak bersalah terkubur di lautan api. Kecelakaan mobil, Qin Muci tertawa sinis. Xia Wanlin berpikir bahwa dia bisa menipunya dengan cara ini, tapi dia juga meremehkannya. Qin Mucai mengambil jas itu dan menutupi tubuh Xia Tong. Setelah jeda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan rambut basahnya di dahi di belakang telinganya. Xia Wanlin, kali ini aku akan membiarkanmu mencoba kehilangan orang yang kamu cintai. Ponsel mulai bergetar. Dia merasakannya. Itu adalah Niseng, asistennya. Tuan muda, baiklah. Qin Muzi duduk dan menyalakan mobilnya lagi. Apakah helikopternya sudah siap? Bawahan saya telah membantu Anda parkir di sini di Bandara Anton. Kemarilah. Dengan baik, Tuan muda, Niseng berkata dengan penuh keinginan, Tuan itu gila, dan keluarga Xia mengirim orang kemana-mana untuk mencarimu. Apakah kamu benar-benar ingin? Qin banyak. Aku memotongnya, Niseng, saya pikir Anda orang yang cerdas. Anda harus tahu apa yang sangat ingin saya lakukan oleh Qin. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menghentikan saya. Petik 2, Niseng Dunzu, saya tidak berani. Qin Mucai berkata perlahan, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Aku akan menanggung konsekuensinya. Ya, matahari sangat hangat, melalui kerudung ungu muda yang menutupi tempat tidur berenda besar, Xia Tong dengan lesu membalikkan badan, seluruh tubuhnya nyaman hingga tidak ingin bangun. Sampai dia menyadari sedikit gatal di antara hidung dan napasnya, sepertinya ada yang sengaja membawakan benda-benda berbulu padanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat wajah tampan yang membesar. Dia langsung berteriak, ah! Dia memeluk tubuhnya dan menyusut ke sudut. Qin Mucai duduk di kepala tempat tidur dan melihat bahwa dia dalam keadaan siaga penuh. Dia mengangkat bibirnya dengan nada mengejek, bukannya aku belum pernah melihatnya. Apa kostumnya? Xia Tong baru teringat apa yang terjadi di dalam mobil tadi malam. Dia dibunuh oleh pria di depannya, nama saudara iparnya. Xia Tong tiba-tiba merasa pusing. Karena sangat marah, dia meraih bantal di tangannya dan memukulnya dengan keras, tak tahu malu. Qin Muci bersembunyi sedikit, dan bantal itu jatuh ke tanah. Dia tidak marah. Dia melihat senyum bajingannya, tidak tahu malu. Xia Tong, aku khawatir akan ada lebih banyak hal yang tidak tahu malu di hari-hari mendatang. Aku bisa membiarkanmu memiliki wawasan yang bagus. Petik 2. Binatang Xia Tong bahkan lebih marah. Dia meraih semua barang yang bisa diambil di lemari kepala, seperti lampu, bingkai foto, dan telepon pukul dia secara bergantian. Qin Muci tidak bisa mengelak, jadi ada goresan berdarah di dahinya. Alih-alih marah, dia malah tertawa, tiba-tiba menekannya di bawah tubuhnya, menarik tangannya dan menempelkannya di atas kepalanya senyum jahat-jahat. Xia Tong, aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu tidak membuatku kesal sekarang, jika tidak. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit melepas kancing pertama kemejanya, yang terbuka sedikit, memperlihatkan bagian kulit putihnya. Dia menjulurkan lidahnya, menjilat basah, sensitifnya Xia Tong gemetar, tidak berani bergerak. Qin Muci menepuk wajahnya dan mengangkat alisnya dengan kagum, itu bagus. Aku suka penampilanmu yang penurut seperti kucing kecil. Kemudian dia bangkit dan menutup hidungnya dengan jijik, bau keringatnya sangat menyengat. Pergi mandi dulu, kalau tidak aku bahkan tidak punya keinginan untuk menyentuhmu. Xia Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, seberapa jauh lebih baik kamu daripada aku. Qin Muci menatap satu matanya, dia buru-buru menarik kembali pandangan, pakaian apa yang harus saya pakai. Dia melemparkan kemeja dan celana dalam pria ke depannya, hanya ada pakaian pria di sini. Aku akan menyelesaikannya dulu, saya akan membeli barang-barang lain di sore hari. Xia Tong mengambil pakaian itu, siap membuka pintu, tetapi Qin Mucai memanggil, kemana? Mandi, apakah tidak ada kamar mandi di dalam kamar?
Siatong memandangi kamar mandi yang dipisahkan oleh kaca buram dan ragu-ragu. Petik 2. Apa masalahnya? Qin Muci mengerutkan kening, lalu memeluk bahunya. Apakah kamu ingin bersamaku? Mesum. Diam-diam Siatong memarahi A, lalu berjalan ke kamar mandi, dengan kejam memukul dentang kaca buram. Tanpa alas kaki ke kamar mandi, Siatong baru saja menemukan bahwa tubuhnya kuat. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia hampir berdiri goyah dan hampir jatuh ke tanah. Mengepalkan bibirnya, ia melepas bajunya dan berdiri diam di depan cermin sambil memandangi dirinya di cermin. Tidak ada darah pucat, kulit putih dan lembut, untaian biru dan ungu. Kaget, bisa dibayangkan bagaimana kemarin diobati. Desahan kecil yang tak terdengar. Hutang akan dibayar. Kebenaran dunia begitu sederhana dan jelas, berdasarkan kelakuan pria yang nyaris gila kemarin. Adiknya yang angkuh dan angkuh itu pasti telah melakukan sesuatu lagi, agar ia bisa melampiaskan amarahnya pada dirinya sendiri. Tapi Qin Muci tidak tahu bahwa bagi Xia Wanlin dan bahkan keluarga Xia, dia adalah seekor semut yang tidak bisa melihat, tidak peduli bagaimana dia melukai dirinya sendiri, di mana pedulinya Xia Wanlin. Setelah keluar dari kamar mandi, Siatong dengan canggung menarik pakaiannya. Meski kemeja pria ini cukup besar, namun masih sedikit kependekan dari sosok Siatong yang tingginya 1,68 meter. Kelimannya hampir menutupi separuh paha, dan sebagian besar kakinya telanjang. Baginya, hal ini selalu bersifat konservatif, dan sangat tidak nyaman. Qin Mucai tampaknya sangat puas dengan apa yang dilihatnya di depannya. Dia berdiri dan berjalan ke arahnya. Dia memegangi wajahnya dan menciumnya dengan lembut. Sayang, cantik sekali. Lalu dia meninggalkan Siatong dengan wajah kaku dan berjalan ke kamar mandi. Setelah lepas dari kendalanya, Siatong mulai memanfaatkan waktu untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya. Tidak diragukan lagi ini adalah villa di tepi laut. Kamar Siatong memiliki jendela Prancis yang besar, dan jendelanya adalah lautan tak berujung. Tapi sialnya, dia tidak tahu apa-apa tentang properti keluarga Qin. Terlebih lagi, dengan aset dan kekuatan keluarga Qin yang kuat, saya khawatir tidak kurang dari 10 pulau mandiri, jadi dia tidak tahu di mana letaknya. Terlebih lagi, Xia dan Qin menikah, tetapi pengantin laki-lakinya membajak saudara iparnya. Sekarang saya khawatir kedua keluarga akan dirugikan oleh media. Tepat ketika Siatong sedang memikirkan cara menyelamatkan dirinya, ponsel Qin Mucai berdering di tempat tidur. Ide peneleponnya adalah Xia Wanlin. Saudari, Siatong melihat ke kamar mandi, mengambil ponselnya, berjalan ke jendela Prancis, membalikkan punggungnya, dan dengan hati-hati menekan tombol jawab. Halo, kakak, ada jeda di ujung telepon yang lain, diikuti oleh suara Xia Wanlin, apa kabar? Bagaimana dengan Moche? Hehe sedang mandi, mengapa kalian bersama? Ada sedikit ketidaksenangan dalam suara Xia Wanlin. Siatong berhenti dan tidak tahu harus menjawab apa. Di mana kamu? Aku tidak tahu di mana itu, tapi suara Siatong tiba-tiba berhenti. Karena sepasang lengan kuat melingkari pinggangnya dari belakang, dan dia mencium aroma dingin David yang familiar, air. Lanjutkan, Qin Muzi memeluknya dari belakang dan menggigit telinganya. Baiklah, Siatong mau tidak mau merasakan jari-jari kakinya melunak dan ponselnya hampir jatuh ke tanah. Xia Wanlin aktif telepon mulai menjadi tidak sabar. Tong, kamu bicara, di mana kamu? Aku, bibir dan lidah perlahan-lahan berpindah dari telinga ke leher. Suara Siatong sedikit lembut, dan dia tersentak dengan cepat. Kakak dua gak tahu bang. Teleponnya terjatuh ke tanah. Qin Mucai membalikkan tubuhnya, memegangi wajahnya dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Ujung lidahnya terjerat erat, mencari dan berkelok-kelok, hingga ia menjadi lemah seperti genangan air di dadanya. Ia melepaskannya. Kucing kecilku, jadilah baik, tahu. Lain kali, jika aku mengetahui apa yang berani kamu lakukan di belakangku, aku berjanji tidak akan pernah membiarkanmu pergi semudah yang baru saja kulakukan. Katanya juga dengan lembut menepuk kepalanya. Yah, aku lapar, ayo kita makan malam. Karena nadanya yang sangat kuat dan sombong, Siatong harus membiarkannya memimpin keluar ruangan. Tanpa diduga, ada seorang pria jangkung berbaju hitam berdiri di depan pintu rumah. Siatong merasa malu dan bersembunyi di belakang. Pria itu melihat Qin Mucai dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Musao. Niseng, apakah kamu siap untuk persiapanmu? Semuanya sudah dibeli. Baiklah, Qin Muci menoleh untuk melihat ke arah Siatong, melihatnya dengan tatapan mengelak.
mengerutkan kening tidak senang, bagaimana, membiarkanmu berdiri di sampingku, sangat tidak nyaman. Siatong membuka wajahnya dan tidak berbicara. Kemarahan Qin Muci sekali lagi tersalurkan, tanpa ampun mencubit pergelangan tangannya dan mendorongnya ke dinding. Kamu keluar dulu. Dia memberitahu Niseng di belakangnya bahwa ketika dia pergi, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Siatong dengan dingin. Kamu bukan wanita yang baik. Dia menundukkan kepalanya dan mendekat padanya, dan nafas panas menyembur ke wajahnya. Mata Siatong menatap bulu matanya yang panjang, lalu menutup, ingin mundur, tetapi di balik dinding, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dia hanya mengangkat kepalanya dan berkata, apa yang terjadi tadi malam adalah aku digigit anjing. Itu hanya sebuah film, bukan apa-apa. Aku hanya tidak tahu kapan anjing itu akan menghilangkan kebiasaan menggigit orang dan membiarkannya, aku pergi. Qin Muci mulai tertawa. Bibirnya hampir menyentuh telinganya. Dia tertawa dan menyihir dan merayunya, Siatong, kamu sangat cantik. Apa menurutmu mudah sekali bagiku melepaskanmu saat aku merampokmu di pesta pernikahan kemarin? Tangannya meluncur ke sisi lain lehernya, membelai dengan lembut. Rambut Siatong berdiri di sekujur tubuhnya. Dia merasa tangannya sepertinya dipenuhi ekstasi, dan tempat yang dia sentuh penuh dengan hasutan. Jangan khawatir, aku akan melepaskanmu. Namun sebelum aku berangkat, aku akan menyibukkanmu setiap siang dan malam, sehingga seluruh tubuhmu dipenuhi nafas kekagumanku. Aku akan memberimu seorang anak, sehingga kamu bisa hidup di neraka seperti keputusasaan sepanjang hidupmu. Aku akan memberikan semua yang diinginkan Xia Wanlin, sehingga dia bisa iri padamu dan membencimu, menjadikan saudara perempuanmu musuh, dan membiarkanmu menjadi pendosa keluarga Xia. Petik 2. Dia menundukkan kepalanya dan bernapas di telinganya, lakukan menurutmu permainan ini menarik. Siatong gemetar dan mengulurkan tangan untuk memukulnya, tapi dia menekannya ke dinding. Suara Qin Muci dingin, Siatong, aku menyarankanmu untuk tidak mencoba membuatku kesal sekarang, kalau tidak aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan padamu. Siatong menggigit bibirnya dan menatapnya, matanya perlahan memerah. Dia membuka wajahnya dan terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, aku tahu, Musao. Qin Mu terkekeh dan menundukkan kepalanya ke bibirnya dengan gigitan hukuman, aku akan membuatkan sarapan saat suasana hatiku sedang bagus. Ke dapur, Siatong diam-diam menyeka air matanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawannya sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Qin Muci, sebaliknya, bersandar dengan santai di dinding pintu dapur dan melihat gerakannya dengan penuh minat. Panggung Liuli telah diisi dengan makanan yang baru saja dibeli dari supermarket. Siatong mengeluarkan tasnya satu persatu dan bertanya kepada orang-orang di belakangnya, apa yang ingin kamu makan? Sandwich makanan laut, lebih banyak keju. Aku tidak suka keju. Siatong mengerutkan kening. Dia alergi terhadap permen sejak dia masih kecil. Aku menyukainya. Pria itu mengangkat alisnya, jadi kamu harus makan untukku juga. Siatong terdiam dan bergumam sejenak, naif sekali jika orang bertubuh besar begitu menyukai makanan manis. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada apa-apa. Siatong mengeluarkan irisan roti yang baru dipanggang dari oven, mengoleskan sedikit mentega, lalu mengoleskan irisan salmon dan keju di tengahnya. Saat dia hendak mengambil irisan daging asap, tangannya tiba-tiba melewati sarang yang berderit dan menutupi tangannya perlahan. Sementara itu, tubuh yang kuat perlahan mendekatinya dan mengelilinginya dengan erat di dunia kecil antara Liu Litai dan dia. Tiba-tiba, Siatong menjadi sedikit gugup. Pria di telinganya berkata dengan suara serak, aku setuju denganmu, kamu mengajariku. Siatong tidak tahu harus berkata apa dan tidak berani menoleh ke belakang, jadi dia harus menundukkan kepalanya. Hanya dengan Qin Muci memegang dua tangan tetapi tidak lagi tajam, sedikit gemetar. Taruh daging di atasnya dan taruh sepotong roti lagi di atasnya. Selesai. Siatong menghela nafas lega, hanya ingin menyingkirkan situasi yang memalukan ini, tapi dia sepertinya memutuskan untuk tidak membiarkannya pergi, beri aku makan. Apa? Mulut Siatong melebar karena terkejut. Mengapa? Suara Qin Muci menjadi dingin, apakah kamu tidak mau? Tidak, tidak, yah. Senandung dingin yang sedikit meninggi, menunjukkan bahwa pria itu berada di ambang kehabisan kesabaran. Baiklah, Siatong harus mengakui nasibnya, mengambil sandwich dengan tangannya, berbalik dengan hati-hati, dan bersandar, berusaha untuk tidak membiarkan tubuhnya terlalu dekat dengannya.
Dia menoleh dan menyerahkan sandwich itu padanya. Tatap mataku, perintah Qin Muci. Siatong menoleh dan menatapnya tanpa ekspresi. Siatong, aku memintamu untuk tidak menunjukkan ekspresi seperti Bei Qiang, yang mempengaruhi nafsu makanku. Apakah kamu mengerti? Siatong mencoba menarik ujung mulutnya, tapi dia lebih jelek tertawa daripada menangis. Oke, jangan tertawa. Qin Muci dengan tidak sabar memotongnya, menundukkan kepalanya dan menggigit sandwich di tangannya, dengan tatapan dingin, yang membuatnya lepas enak. Sepertinya aku menangkapmu dengan benar. Baiknya memasak untukku jika aku tidak punya apa-apa melakukan. Mungkin dia sangat lapar untuk waktu yang lama. Qin Muci makan dengan sangat cepat dan serius. Kedua pria itu begitu dekat hingga hampir saling menempel. Pertama kali dua orang bisa saling berhadapan dengan begitu tenang. Siatong mengetahui bahwa mata Qin Muci bukanlah hitam murni, melainkan lapisan biru tua. Dan setiap kali dia marah, warna biru tua akan semakin dalam, seperti turbulensi ombak yang bergulung di tengah malam. Apa masalahnya? Qin Muci menyelesaikan gigitan terakhirnya, mendongak dan melihat Siatong sedang menatap dirinya sendiri, dan tersenyum nakal. Kenapa? Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku jatuh cinta pada tuan muda ini. Psiko, Siatong secara naluriah membalas, dan ingin menarik tangannya, tapi dia tidak membiarkannya. Dia menundukkan kepalanya dan memasukkan jarinya ke dalam mulut. Sentuhan lembut ujung jari membuat Siatong tersipu dan berdiri dengan canggung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memasukkan kelima jarinya ke dalam mulutnya satu persatu dan menghisapnya lagi. Lalu dia melepaskannya. Melihat dia terlihat malu, dia tidak bisa menahan tawa dan menepuk wajahnya, betapa masih malunya. Apa yang kita lakukan kemarin lebih menarik dari itu. Wajah Siatong menjadi lebih merah. Kamu diam untukku. Qin Muci tertawa dan tampak dalam suasana hati yang baik. Keluarlah bersamaku. Dia akan ditarik keluar. Untuk apa? Sinar matahari, pantai, keindahan, kesempatan yang bagus. Bagaimana mungkin kita tidak pergi berjemur? Tapi aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Siatong tidak mau pergi. Niseng telah mempersiapkan untuk kita. Setengah jam kemudian, Siatong melingkari tubuhnya dengan handuk mandi putih, sampai dia merasa tidak ada cara untuk memperlihatkan seluruh tubuhnya, lalu dia berjalan keluar villa. Saat ini, Qin sangat siap untuk segalanya. Ia hanya mengenakan celana renang hitam dan kacamata hitam serta berbaring di kursi pantai dengan santai. Melihat dia datang, dia menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kami di sini untuk berjemur di bawah sinar matahari. Apa yang ingin kamu lakukan dengan seluruh tubuhmu yang terbungkus seperti zonzi? Kaki kanan Siatong yang kram mengusap kaki kirinya, menurutku bagus berjemur dengan cara ini. Qin Muci berhenti tertawa, lepaskan. Siatong mengepalkan handuknya dan tidak berbicara. Dia duduk, suaranya sedikit melambai, Siatong, atau kamu ingin aku melepaskanmu? Siatong melangkah mundur, sisi tubuh tangan memegang seputih salju, lama sekali akhirnya mengakui lepasnya handuk mandi yang terbungkus rapat, kapas putih melayang ke tanah. Sinar matahari yang cerah menyinari kulitnya, putih hampir transparan. Bahu dan punggung ramping, pinggang ramping, dan sepasang kaki giok ramping yang diukir dari batu giok putih bahkan lebih mempesona. Saya harus mengatakan bahwa wanita di depan saya mungkin tidak cantik, tetapi sosoknya benar-benar dapat membuat pria normal manapun menjadi gila. Qin Muci mengulurkan tangannya ke arahnya, kemarilah. Siatong ragu-ragu dan berjalan mendekat. Begitu dia mendekat, Qin Muci meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Siatong dengan bingung ingin duduk, tetapi dengan tangannya yang mengendalikan, jangan bergerak, jadi. Siatong tidak berani bergerak. Dia hanya bisa berbaring miring dan berbaring di pelukannya tanpa berbicara. Qin Muci tidak berbicara. Dia menggendongnya di bawah sinar matahari dan tampak menikmati waktu luang di bawah sinar matahari. Namun setelah berbaring lama, Siatong merasa bahunya sangat sakit, dan dia tidak berani bergerak, jadi dia hanya bisa bertahan. Di saat yang sama, mata mulai melihat sekeliling dengan tidak jujur. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pulau tepi laut yang indah, tetapi selain ketiga orang ini, tidak ada seorang pun. Kalau mau keluar, susah sekali. Kecuali, dia tiba-tiba dengan berani bertanya, Musao. Baiklah, suara malas. Pemandangan di sini indah, tapi aku belum pernah mendengarnya. Di mana? Qin Muci melepas kacamata hitamnya dan memandangnya dengan penuh arti,
apakah Anda ingin saya memberitahu Anda alamatnya sehingga Anda dapat memberitahu seseorang untuk menyelamatkan Anda? Mudah ditebak dalam benaknya, Siatong terbengong-bengong, tapi secara naluriah membalas, maksudku bukan kurang dari itu, aku hanya. Dia berhenti sambil melambai, tidak masalah memberitahumu. Lagi pula, aku baru saja memutus semua koneksi di villa. Siatong, kamu tidak bisa melarikan diri. Rambut tangan dan kaki Siatong dingin, bisakah hanya ngobrol sambil tersenyum? Namanya Pulau Saiyue, ini adalah pulau mandiri di Samudera Pasifik. Ayah saya mengira pulau itu memiliki pemandangan yang bagus dan potensi pengembangan, jadi dia membelinya dan berencana mengembangkannya menjadi resor yang mengintegrasikan rekreasi dan hiburan di masa depan. Begitu, kata Siatong, Tuan Qin mendapat penglihatan. Pemandangan di sini sungguh bagus. Qin Muzi tampaknya sangat terbantu dengan sanjungan ini, sebenarnya, dia agak ragu-ragu saat itu. Dia membelinya karena bujukan saya. Melihat dia mengangkat alisnya, suasana hati Siatong tampak sedang baik. Dia ragu-ragu dan akhirnya menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan sejak kemarin. Musao, sebenarnya, aku selalu ingin bertanya padamu. Dia berhenti sejenak, apa yang kakakku lakukan hingga membuatmu begitu membencinya? Apakah ini sama dengan pria Ru itu? Petik 2. Diam. Dia tiba-tiba mengubah wajahnya, membalikkan badan, mengulurkan tangan dan mencubit leher Siatong. Siatong, aku memperingatkanmu, jangan berpikir jika aku memperlakukanmu lebih baik, kamu bisa maju 1 inci pun. Apakah Manru juga memenuhi syarat untukmu? Aku batuk. Wajah Siatong membiru dan tangan serta kakinya meronta. Tangannya sedikit menegang, dan rasa dingin di matanya sangat menakutkan. Siatong, sudah kubilang, kamu hanyalah hobi yang membosankan bagiku, Qin Muzi, berurusan dengan mainan Xiao Wanlin. Aku ingin kamu hidup, kamu bisa hiduplah. Jika aku ingin kamu mati, aku bisa melemparkanmu ke laut malam ini untuk memberi makan hiu. Jangan beri aku trik, berpura-pura menguji. Bertarunglah denganku. Kamu masih muda. Dia mengatakan itu sebelum melepaskannya tangannya, dia melemparkan Siatong ke pantai sendirian dan pergi dengan marah.